Assalamualaikum subscriberku. Selamat tanggal 13 ya kalau nggak salah ya. Selamat tanggal 13. Harusnya video ini diperuntukkan untuk tanggal 12 karena kemarin saya saya pusing full ada kegiatan, jadi tidak sempat membuat video konsisten upload tiap hari di YouTube saya sampai akhir tahun 2025. Jadi video ini saya dedikasikan untuk membayar hutang video di tanggal 12 Januari 2025. Tidak apa-apa ya. Nanti malam saya bikin video lagi untuk edisi tanggal 13. Jadi ini ceritanya tanggal 12. Berhubung kemarin saya tidak bisa sekali, udah saya paksa coba, ternyata enggak ya. Saya baru selesai itu take jam 3 kalau nggak salah, standby jam 5 ya sekitar itulah, sebelum maghrib kalau nggak salah. Nah saya pikir itu saya bisa bikin video di lokasi, ternyata enggak karena treatment produksi yang ya tidak bisa ditebak lah. Jadi intinya saya tidak bisa ya. Dan udah ada yang komen konsistensi terhenti di hari ke-11. Tidak, saya akan bayar hutang itu dengan sebuah video dan bercerita tentang saya takut berhutang. Walaupun ini agak konyol ya, saya berhutang untuk konten saya sendiri yang sebenarnya tidak terlalu apa ya, tapi istilahnya berhutang itu saya takut. Saya mulai ceritanya dengan takut berhutang. Saya tidak berani berhutang selagi saya tidak mampu untuk membeli sesuatu. Saya memilih untuk tidak akan membelinya. Saya tidak akan memaksakan diri meminjam uang ke orang-orang, bahkan ke orang tua, bahkan ke orang-orang terdekat lah yang memungkinkan sebenarnya bisa meminjamkan uang. Tapi saya memilih untuk tidak. Kayak ini relate lah dengan kasus-kasus yang lagi ramai. Saya tidak terlalu pengen beropini tentang itu, dan saya berharap apapun masalahnya semoga cepat selesai dan damai-damai saja ya, dan semoga kedepannya berdampak baik lah atas apapun yang telah terjadi. Kembali lagi cerita kalau saya tidak berani berhutang dan takut berhutang. Dimulai dari mana ya cerita ya? Hutang pertama kali yang momen-momen hutang yang membuat saya itu merasa sangat tertekan. Salah satunya dulu itu waktu SD, dimana ada seorang sales yang ya ada bertukang, semoga suaranya aman ya. Waktu itu SD ada sales komputer, bukan komputer asli ya, komputer PC Windows dan bukan itu, tapi komputer mainan-mainan untuk anak-anak. Jadi komputer yang dibuat untuk membantu anak-anak SD belajar bahasa Inggris, matematika, rumus-rumus ya. Jadi komputer yang hanya disediakan untuk itu, dan komputer itu harus dicolokin ke TV, jadi bukan punya monitor sendiri gitu. Saya lupa alatnya apa, tapi jatuhnya saya hanya pakai itu dalam seminggu kalau nggak salah, dan saya ngerasa udah bosan. Dan entah kenapa saya meminta orang tua saya untuk membelikan itu. Padahal waktu itu saya sangat tahu kalau keluarga saya tidak mampu untuk membelinya secara cash atau lunas. Akhirnya dibukalah sistem hutang, kayak dicicil. Nah itu salah satu jembatan untuk kita berhutang. Walaupun kadang ya dalam kehidupan kita pasti mempunyai hutang. Nah saya tuh berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Misalnya kayak hutang puasa kan pasti ada tuh hutang puasa. Terus katanya kita sebagai rakyat Indonesia dibebani hutang-hutang negara. Itu masing-masing dari kita itu punya hutang ke negara 15 juta. Artinya setiap manusia yang hidup di Indonesia, kalau dia membayarkan 15 juta untuk membantu negara, udah lunas hutangnya gitu katanya.
Balik lagi ke cerita komputer itu. Komputer mainan itu seminggu sudah tidak terlalu berguna. Waktu itu saya ngambil itu karena melihat teman-teman saya mengambil itu, dan satu sisi mungkin keren. Entah karena kerennya saya ngambil, saya lupa lah. Pokoknya entah karena kerennya, entah karena saya merasa komputer itu akan sangat berguna untuk saya. Karena saya dari dulu memang sangat tertarik di dunia komputer, IT, desain, gambar dan lain. Arahnya ke sana. Terus singkat cerita akhirnya dibelikan lah. Saya sangat happy sekali, senang sekali walaupun itu dihutangkan. Karena saya tidak memahami konsep hutang itu seperti apa. Saya hanya minta ke orang tua saya, dan mungkin karena saya merengek-rengek pengen, jadi dibelikan lah. Nah, sampailah di momen pembayaran hutang, dimana saya ditagih hampir tiap bulannya untuk membayar cicilan laptop tersebut. Kalau nggak salah dulu tuh harganya sekitar 700 ribuan SD, 2000 ya 2000-an lah, 2000 berapa gitu, 2004 2003 kalau nggak salah ya. Saya terhutang, dan mungkin nggak banyak yang tahu juga ya, karena saya sering bahas ini stand up. Saya dulu SD itu sudah sama mama saja, single parent. Kami agak susah segi ekonomi, tapi saya mengambil keputusan yang salah, dan akhirnya ya terjadilah perasaan yang tidak enak setiap orang sales datang. Awalnya gini, orang sales itu datang ke sekolah, terus suruh orang tua untuk datang. Kalaupun tidak bisa bayar tetap harus datang, karena untuk menjelaskan nggak bisa bayar sekarang, mungkin bulan depan gitu. Terus sampai akhirnya pihak sekolah menyerahkan itu langsung ke rumah. Jadi si sales nggak datang ke sekolah lagi, karena kan sistemnya dari si sales ke sekolah ke siswa ke orang tua, sampai akhirnya jalan pintas dari sales menuju ke orang tua aja. Hampir tiap bulan selalu deg-degan di tanggal tertentu, karena mungkin datangnya sekitar awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, saya tidak tahu selama 5 hari itu saya akan deg-degan menunggu orang itu, dan memanggil orang tua saya untuk ngasih tahu kalau ada sales datang dan harus bayar hutang. Waktu itu juga nggak ada duit. Aduh Rin, tolong. Jadi tiap bulan datang alasannya nggak ada uang, dan benar-benar nggak ada uang gitu. Jadi nggak bisa bayar pakai apa-apa. Sampai saya melihat orang itu hampir datang tiap minggu untuk menagih. Dan waktu itu kan saya nemenin mama untuk ngobrol sama orang salesnya. Dari yang awalnya datang baik-baik sampai datang dengan kisah-kisah yang sedih gitu. Orang salesnya malah yang sedih, kayak saya gini nih, saya ditekan dari kantor, saya harus gini, kalau ibu tidak bayar saya akan dipotong gaji, ini saya gimana, anak saya gimana. Terjadilah negosiasi miskin-miskinan. Saya juga nggak punya duit, jadi mau gimana, solusinya gimana, nggak ada uang gimana gitu. Ya tolonglah dipinjam kemana biar saya gini. Bahkan sampai orang sales itu bilang motor saya bahkan harus saya jual untuk ganti ke motor ini biar saya punya pegangan uang gitu. Ya gimana, maksudnya gak ada uang. Jadi disitulah momen dimana saya ngerasa kayak aduh, hutang sebegitu bahayanya sampai tidak ada solusi. Pinjam ke orang pun tidak ada solusi. Pinjam uang ke orang itu bukan solusi dari kita berhutang kayaknya ya. Karena orang ngeliat kita tuh kayak, kau nggak punya duit, kau nggak kerja, kau nggak ada penghasilan, terus kau pinjam uang untuk membayar hutang kau. Nah sekarang PR-nya adalah kau hanya memindahkan hutang kau ke orang lain, ke saya gitu. Dan saya pasti malas menagih hutang kau terus-terusan. Biasanya yang kayak gitu hutang seumur hidup, atau hutang hutang yang nggak enakan. Jadi tiap ada apa bertemu itu nggak enak gitu, karena kita tahu dia punya hutang sama kita. Itu salah satu hal yang mungkin membuat saya agak tidak ingin berhutang. Bahkan sampai sekarang ini saya memilih untuk
sebisa mungkin membeli itu tidak dihutangkan. Saya lebih suka, misalnya saya mau beli kemarin kayak beli PC habis berapa gitu adalah. Saya menargetkan, oh berarti harganya segini nih. Saya nabung, udah punya duit segitu, baru saya beli secara cash. Saya memilih untuk tidak DP dulu deh, ntar dibayar. Sebenarnya ada sih salah satu barang di rumah yang jatuhnya itu dihutangkan. Itu saya agak berat sebenarnya ya, agak sungkan, karena sebenarnya ini akan menyangkut ke hubungan keluarga yang mau membantu, kayak udah ambil aja, ntar sama saya aman gitu. Tapi saya harus bayar ke dia terusan, dan saya berusaha untuk terusan. Jadi sistem bukan hutang, jadi kayak ya hutang lah. Tiap bulan nyicil, tapi saya selalu menargetkan saya harus punya uang untuk bayar hutang ini dalam 3 bulan ke depan. Misalnya kayak sekarang saya punya hutang nih, saya tahu hutang saya jangka waktunya mungkin 2 tahun gitu. Saya punya uang ini akan saya cukup untuk membayar hutang ini di 3 bulan ke depan. Jadi di mindset sekarang saya harus mencari uang lagi untuk melunasi tanggungan untuk 3 bulan berikutnya. Jadi kayak gitu, ada perasaan yang kayak gitu. Walaupun mungkin kebanyakan orang hal itu udah biasa ya, kayak kredit motor dan lain-lain gitu. Saya agak takut jujur, karena saya sadar kapasitas diri saya bukan orang yang berprofesi mendapatkan gaji bulanan, dan tidak kayak kontrak PNS mungkin udah tiap bulan udah tahu nih dapatnya sini, jadi dia udah nakar tuh berapa lama dia akan melunasi motor, melunasi mobil, melunasi rumah, udah dapat tuh. Nah saya kan ibaratnya rezeki harimau katanya, kalau ada, kalau enggak. Ya itu yang harus saya tanam di mindset otak saya, sebisa mungkin jangan pernah berhutang. Ini agak terkesan terkesan rohis atau agamis gitu. Karena hal yang paling saya takutkan ketika memiliki hutang adalah membebankan orang-orang yang terdekat dengan saya ketika saya meninggal. Dalam artian saya meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang ke orang-orang gitu. Biasanya kan kita kalau datang ke orang-orang, melihat orang meninggal gitu, ke rumah duka, sebelum dikuburin pasti ada keluarga ngasih tahu kalau misalnya beliau si almarhum punya hutang, bisa nanti dikomunikasiin langsung ke pihak keluarga gitu. Iya kalau misalnya keluarganya bisa membayar langsung. Tapi kalau misalnya hutang yang ditinggalkan oleh orang itu dalam tanda kutip agak sulit nih untuk dilunasi nih, ini kan menjadi beban pikiran untuk orang-orang yang ditinggalkan gitu. Yang mana terkadang saya mikir lebih baik saya, ya kita pasti akan mati dong. Kita pasti akan meninggal. Saya pengennya tuh hal yang kayak gitu hilang gitu. Saya tidak ingin, bahkan kalau bisa kan kita mewarisi gitu. Ada hal yang diwariskan, bukan mewariskan hutang, tapi mewariskan hal yang keluarga-keluarga terdekat kita atau yang lain-lain tuh udah tenang gitu. Itu mungkin bisa rest and peace mungkin ya, tidak memberatkan orang-orang terdekat kita untuk melakukan kewajiban yang ke kita, termasuk hutang itu tadi. Karena hutang adalah keputusan kita, dan itu cikal bakal dari masalah kehidupan kayaknya. Banyak orang bilang uang tidak bisa menyelesaikan masalah, ya tapi beberapa masalah itu bisa diselesaikan dengan uang. Jadi ya jangan berhutang kawan-kawan, termasuk untuk hal-hal kecil, hal-hal sepele jangan berhutang. Sebisa mungkin tidak usah atau tahan dulu. Semoga ini juga jadi pembelajaran bagi saya ya. Semoga kedepannya dalam kondisi apapun saya memilih untuk tidak berhutang, karena takut itu tadi tuh.
takut meninggalkan hutang ke orang-orang yang kita sayangi. Gokil ya, bahas hutang 15 menit tidak bingung. Dan ya sebenarnya masih banyak obrolan tentang hutang, tapi nanti aja ya. Oke ya, hutang saya di tanggal 12 sudah lunas. Nanti saya akan bikin video lagi untuk tanggal 13-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.